Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu di perairan Asahan. Suasana sepi, komplotan spesialis pencurian sepeda motor menggondol 2 sepeda motor di sebuah kos-kosan di Kota Medan. Orang tua dan calon murid baru memadati area sekolah untuk mengikuti seleksi penerimaan murid baru di Kota Sibolga. Imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang mengoperasikan 30 unit autogate. Bandara Kuala Namu merupakan bandara keempat di Indonesia yang sudah menggunakan autogate. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan 30 unit autogate dan 1 long di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Autogate ini didukung dengan teknologi tinggi sehingga proses operasional di bandara bisa berlangsung secara cepat dan otomatis melalui verifikasi biometrik dan dokumen perjalanan elektronik. Nantinya alat ini akan mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data sehingga meminimalisir risiko pemalsuan dokumen dan identitas penumpang. Untuk mempercepat prosesnya, pengelola bandara meletakkan 20 unit autogate di area kedatangan dan 10 unit lainnya di lokasi keberangkatan. Diharapkan pengoperasian ini antrian panjang tidak terjadi lagi di 2 area tersebut. Ini adalah merupakan upaya daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada warga negara kita yang akan keluar negeri dan warga negara asing yang akan ke Indonesia baik untuk kepentingan wisata maupun untuk kepentingan usaha di Sumatera Utara. Tadi sudah bisa saya sampaikan bahwa dari data BPS investor meningkat hampir 50%, lebih dari 50%, tentunya ini masih periode 6 bulan, mudah-mudahan di bulan-bulan 6 bulan di 6 bulan semester kedua mudah-mudahan banyak investor lagi yang akan datang ke Sumatera Utara dengan mungkin peningkatan kualitas pelayanan yang kita lakukan dengan peresmian autogate dan launch untuk pekerja migran. Selain Bandara Kuala Namu, 3 bandara lainnya di Indonesia yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Juanda Surabaya juga sudah menggunakan autogate. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Hari pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di sejumlah SMP negeri di Kota Sibolga berjalan lancar. Calon siswa bersama orang tua masing-masing memadati lokasi sekolah yang dituju. Hari itu Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sibolga terlihat dipadati orang tua dan calon murid baru. Keramaian mewarnai hari pertama seleksi penerimaan murid baru SPMB di tempat ini. Di sekolah ini para guru juga tampak sibuk melayani para orang tua dan calon siswa yang melakukan pendaftaran dengan sistem online tersebut. Tahun ini SPMB dilakukan secara online. Selain itu juga diterapkan 4 jalur penerimaan murid baru, yaitu melalui jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi. SMP Negeri 3 Kota Sibolga menyediakan 6 ruang belajar untuk 192 murid baru. Tahun pelajaran baru ini kita menerima 6 robel. Sistem penerimaan sendiri gimana? Berapa jalurnya ke ya, seperti biasa jalur yang kita terima itu pertama jalur zonasi atau domisili, kemudian prestasi, kemudian afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua dan anak guru. Ada 5. Untuk syarat-syaratnya sendiri gimana Pak para calon siswa yang akan mendaftar? Syarat-syaratnya itu yang pertama kalau dia domisili ya udah pasti kakak kata keluarga, kemudian surat keterangan dari sekolah. Kemudian kalau untuk jalur prestasi nilai, sertifikat, kemudian untuk jalur afirmasi itu ada kartu PKH atau kartu PIP. Kalau untuk jalur perpindahan orang tua ada SK
perpindahan, dan untuk anak guru itu SK guru, penambahan. Untuk umbel yang 6 lokal itu tadi Bang, berapa jumlah siswa yang akan diterima? 192 ya. Sistem penerimaan siswa sini ada sistem online atau manual seperti ini? 100% online. Online, Pak. Iya. Pelaksanaan SPMB tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu yang menggunakan istilah PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Setelah terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, mantan Wakapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengunjungi kampus Universitas Sumatera Utara pada Selasa siang. Ia juga sekaligus menggelar rapat tertutup dengan Rektorat serta Gubernur Sumatera Utara. Kunjungan perdana dilakukan Agus Andrianto sejak terpilih menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2025 hingga 2030 pada 13 Juni 2025. Kunjungan mantan Wakapolri yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke kampus Universitas Sumatera Utara tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja di Medan. Rapat pleno yang digelar bersama Gubernur Sumatera Utara membahas sejumlah aset kampus yang saat ini masih dikelola oleh pihak luar agar dapat dikelola oleh internal kampus. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri, Agus juga menyinggung proyeksi pembangunan 13 lapas baru sebagai bagian untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas lapas. Pembangunan lapas baru rencananya akan dibangun di Nusa Kambangan dan Kota Solo. Itu juga kita bahas beberapa masalah terkait dengan aset di Universitas Sumatera Utara yang mungkin saat ini masih dikelola oleh pihak lain yang tidak sesuai regular, tapi nanti kita untuk dilansir nanti dengan hubungan Pak Gubernur selaku penguasa daerah di Sumatera Utara, tentunya dengan melibatkan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, mudah-mudahan bisa membantu mengembalikan aset Universitas Sumatera Utara yang tentunya nanti akan digunakan secara optimal untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Medan ini, Agus juga dijadwalkan mengunjungi lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini Kita beralih ke informasi yang lain. Akibat serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebelum gencatan senjata berlaku, sejumlah penerbangan jemaah haji ke tanah air pada Selasa dini hari ditunda. Jemaah yang penerbangannya ditunda diinapkan di hotel di Jeddah, Arab Saudi. Eskalasi serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar ternyata juga berdampak pada pulangan para jemaah haji Indonesia. Sedikitnya 760 jemaah dari 2 kloter, yakni kloter 43 dan 44 embarkasi Surabaya, terpaksa tertahan di Arab Saudi akibat penutupan sementara wilayah udara Qatar. Padahal mereka sudah sempat berada di Bandara King Abdul Aziz sejak Senin malam dan harusnya terbang pada Selasa dini hari. Ada beberapa penerbangan yang sempat ditunda atau di-cancel, dibatalkan, dan alhamdulillah jamaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah. Untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman dan itu masih aman. Para jemaah haji pun mengapresiasi langkah panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang menginapkan mereka sementara di hotel di Jeddah. Meski sempat ditunda, penerbangan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah kembali normal pada Selasa pagi. Saat ini masih ada sekitar 100.000 lebih jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi dan akan dipulangkan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nabila Biasya melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.